Ya ampun Dita, di hari bazar semeriah ini saat semua orang lagi jajan makanan kekinian, kamu malah mojok di sini. Aku sengaja bawa bekal dari rumah Liana. Masakan ibu aku juga enak kok. Lagi pula ini bersih. Kasian banget sih liatnya, hidup kok datar banget. Apa nggak pernah ya sesekali nyobain kopi mahal atau makanan kafe yang lagi tren, biar lidah kamu itu tahu rasa makanan elit sedikit. Aku sengaja begini biar bisa menghemat uang jajan dan gak mau menyusahkan orang tua cuma buat. Yo, pagi semuanya. Aduh, macet banget ya di jalan tadi. Padahal udah bela-belain berangkat pagi. Pagi Liana, mungkin kamu berangkatnya harus lebih pagi kali. Ya, tetep aja kena macet. Tuh di lampu merah depan. Untung sempet mampir beli kopi kesukaan dulu di gerai pas tikungan sana. Jadi rasa kesalnya agak hilang. Gila Liana, itu kan kopi menu baru yang harganya hampir 70.000 satu gelasnya. Iya, ini mah harga biasa. Kamu tiap hari kopinya ganti-ganti merek mahal terus ya? Iyalah, aku ini gampang bosan, jadi kadang suka coba-coba merek baru. Kenapa emangnya? Enggak, heran aja. Uang jajannya sebulan dikasih berapa sih sama orang tua? Dompetnya tebal banget, kayaknya nggak pernah kelihatan bokeh. Nih, begini aja. Kita mah jangan kan beli kopi estetik, itu setiap pagi. Jajan di kantin sekolah aja, kadang harus mikir 2 kali kalau mau nambah gorengan. Rahasianya apa sih, Li? Kok bisa selalu tampil glamor begini? Aduh, rahasia apa coba? Biasa aja kok ini. Bagi aku ya, kopi pagi itu udah jadi kebutuhan pokok, bukan kemewahan. Kebutuhan pokok. Iya, kalau nggak minum kopi premium begini sebelum masuk kelas, rasanya otak aku nggak bisa diajak kerja sama buat belajar. Ya anggap aja ini bentuk self reward kecil-kecilan. Self reward kok tiap hari sih? Ya emangnya kenapa? Masalah buat lo, nggak usah iri deh. Jadi orang jangan irian. Jangan mau ngikutin gaya hidup orang lain kalau dompet kita aja masih tipis. Gak usah iri juga sama dia. Kok cuma ada 50.000 sih, Bu? Mana cukup kalau segini? Duk, cuma itu yang tersisa di dompet ibu buat hari ini. Hari ini di sekolah itu ada acara bazar besar. Semua anak pasti penampilannya maksimal. Aku harus beli jajan yang kelihatan elit biar nggak gengsi sama teman-teman sekelas. Ibu mau aku diajak karena kelihatan miskin. Uang setoran dari warung kemarin baru bisa diambil besok sore. Tapi ya udah, ambil aja semuanya, nggak apa-apa deh. Ya, cuma segini ya. Nih aku ambil semua lah. Tapi gue ada simpanan nggak? Ibu masih punya simpanan sedikit kok di dapur. Yang penting kamu di sekolah bisa senang, gak minder, dan gak malu sama teman-teman kamu. Iya, bagus deh kalau ibu masih ada simpanan. Pokoknya jangan sampai uang jajan aku telat ya, Bu. Iya nak, kamu makan yang benar ya di sekolah. Di sekolah itu penampilan nomor 1. Kalau aku sampai kelihatan susah sedikit aja, bisa turun pamor aku sebagai anak paling gaul di angkatan. Aku berangkat dulu ya. Hati-hati di jalan ya nak. Liana, belajar yang rajin Du. Nah, sudut yang ini baru pas, kelihatan banget logo cafe mahalnya. Sudutannya juga kelihatan estetik, tinggal dikasih efek sedikit biar warnanya makin cinematic. Orang-orang harus tahu kalau aku gaya hidupnya itu berkelas. Morning routine si produktif, memulai hari dengan yang manis dan berkualitas, karena selera tidak pernah bisa bohong. Semangat beraktivitas semuanya. Mantap banget ini.
Biar mereka yang cuma bisa minum kopi sasetan di kantin tahu kalau level kita itu beda jauh dan gak akan pernah bisa disamakan. Tinggal klik upload dan kita lihat berapa banyak yang bakal sirik hari ini. Awas, jangan ngalangin Jan, bisa nggak? Liana, aku tahu yang kamu lakukan itu salah, tapi jangan sampai nanti kamu nyesel loh. Ngomong apaan sih? Gak jelas banget. Kasihan ibu kamu yang tiap hari mikirin kamu, Liana. Ya Allah, rasanya asin sekali. Tapi nggak apa-apa deh. Ini udah lebih dari cukup untuk mengganjal perut tua ini sampai malam nanti. Yang penting anakku Liana bisa makan enak di sekolahnya. Biarlah ibu yang menahan lapar setiap hari di rumah. Yang penting dia nggak perlu merasakan kesusahan yang ibu rasakan. Semoga Liana tumbuh jadi anak yang sukses nanti, supaya dia bisa hidup nyaman dan tidak perlu tinggal di kontrakan sempit seperti ini lagi. Ibu ikhlas melakukan apa aja, makan apa saja, asalkan bisa melihat Liana tersenyum bahagia dan dipuji sama orang-orang di sekitarnya. Bagaimanapun caranya, ibu harus tetap kuat demi dia. Liana gak punya siapa-siapa selain ibu. Lihat Liana bahagia, itu udah bikin ibu bahagia. Hai guys, selamat siang semuanya. Hari ini aku lagi keliling area bazar sekolah nih. Seru banget kan suasananya. Tapi jujur ya, cuaca siang ini panasnya benar-benar bikin gerah dan lemes. Untung aja asupan utama aku nggak boleh ketinggalan. Tetap harus kopi premium dari kafe mahal dong, biar energi aku kembali penuh dan makin semangat buat bikin konten kreatif selanjutnya. Wah, gila sih kamu, Li. Bukannya tadi pagi kamu sudah beli kopi ya pas berangkat sekolah? Ya emangnya kenapa? Ini siang-siang udah ganti gelas baru lagi. Berarti dalam sehari kamu bisa habis uang 100.000 rupiah lebih cuma buat minum kopi doang. Aduh Alin, hari gini kok masih hitung-hitungan sih? Bagi aku kenyamanan dan gengsi itu nomor satu. Masa iya di acara besar sekolah begini penampilan kita biasa-biasa aja? Ya juga sih. Kopi begini kan bisa meningkatkan status sosial kita di media sosial. Kalau konten kelas kita mau menang, ya modelnya harus kelihatan berkelas seperti aku ini. Yuk lanjut rekam lagi, cari spot yang lebih rame. Alhamdulillah aku bisa makan masakan ibu hari ini. Ini enak banget, masakan ibu emang gak pernah gagal deh. Ya ampun Dita, di hari bazar semeriah ini saat semua orang lagi jajan makanan kekinian, kamu malah mojok di sini. Aku sengaja bawa bekal dari rumah Liana. Masakan ibu aku juga enak kok, lagi pula ini bersih. Kasian banget sih liatnya, hidup kok datar banget. Apa nggak pernah ya sesekali nyobain kopi mahal atau makanan kafe yang lagi tren? Biar lidah kamu itu tahu rasa makanan elit sedikit. Aku sengaja begini biar bisa menghemat uang jajan dan gak mau menyusahkan orang tua cuma buat beli makanan yang harganya selangit. Lagian kenyang juga sama aja kan? Alasan klasik banget deh, bilang aja emang gak mampu beli. Hari gini kalau terlalu hemat yang ada malah kelihatan kuper, tahu nggak? Karena aku emang lagi nabung, aku gak mau boros, aku gak mau beli kopi. Malu-maluin angkatan aja kalau ada yang lihat kamu makan tempe begini di pojokan. Sekali-kali gaya hidup kamu itu dinaikin, jangan mau jadi orang susah terus.
Aku yakin banget kelas aku pasti menang. Gak ada yang lebih bagus dari kelas aku. Ini apa-apaan ya? Bukan ini videonya, matiin. Enggak apa-apa ibu lapar, yang penting Liana bisa jajan dan senang di sekolahnya. Siapa yang memasukkan video ini ke dalam sistem operator? Tolong matikan layarnya sekarang juga. Itu bukan video aku, jangan ditonton, semuanya bohong. Tolong matikan. Aduh, kok bisa kayak gini ya? Perasaan bukan ini deh videonya. Gawat ini. Kenapa ini? Kok jadi serem banget sih aulanya? Nggak tahu, mungkin ini azab buat Nia. Si Liana kan suka pamer. Loh, kenapa ini? Kok kopi aku jadi kayak gini? Panas banget, tanganku terbakar. Tolong aku, siapapun tolong. Ambil air, ini kenapa kopinya jadi panas seperti api? Ibu, sakit bu, tolong hentikan videonya. Ya ampun, parah banget. Ternyata selama ini dia sok kaya hasil mencuri uang ibunya sendiri. Tega banget ya, ibunya sampai kelaparan makan garam demi pameran kopinya dia. Lihat itu tangannya. Kenapa kopinya bisa tiba-tiba meledak dan membakar tangannya begitu? Iya, bau busuk lagi. Itu pasti azab instan karena dia sudah durhaka sama ibunya. Rasain. Tolong, panas, tanganku panas. Alin, tolong aku. Alin, antarkan aku ke ruang UKS atau ke rumah sakit sekarang. Tanganku perih sekali, badanku juga gemeter. Tolong aku. Maaf ya Liana, aku agak sibuk mau ngurusin pembubaran panitia bazar. Tapi tangan aku sakit banget, tolong Alin. Jujur ya, aku benar-benar gak menyangka kalau kamu di rumah seburuk itu. Kita semua di sini masih tertipu, tau nggak? Aku gak ada maksud kayak gitu. Soal paling elit, padahal tega membiarkan orang tua menderita. Agak ngeri juga ya, aku udah ketemu sama anak durhaka yang baru aja kena azab begitu. Takut ketularan sialnya. Kenapa kamu jadi jahat begini sama aku? Aku tahu aku salah, tapi tolong jangan jauhi aku. Maaf Liana, aku jauhin kamu karena kamu sendiri, bukan karena aku benci. Malu banget ya. Ya Allah, kemana lagi aku harus sembunyi? Kalau semuanya orang udah tahu borokku, aku harus bagaimana? Sakit banget, Pri. Tapi sepertinya rasa sakit di tangan ini belum ada apa-apanya dibanding sakit hati ibu selama ini. Kenapa aku bisa sejahat itu? Tega-teganya aku makan enak, minum kopi mahal, sementara ibu di rumah harus mengunyah nasi pakai garam dapur. Aku benar-benar anak yang tidak tahu diri. Sekarang semua orang di sekolah udah tahu, tidak ada lagi yang mau berteman dengan aku. Habis sudah semuanya, tapi persetan dengan mereka semua. Yang aku takuti sekarang adalah bagaimana aku harus menghadap ibu di dalam rumah nanti. Aku malu, aku sangat malu. Ini pesenannya Kak, makasih ya udah pesen. Jangan lupa pesen lagi, gampang kan caranya? Iya, gampang banget. Tinggal tap gambar di layar, pesanan langsung diantar. Ya udah kalau gitu saya duluan ya.
minta tolong. Boleh nggak saya ikut? Saya mau pulang, tapi saya lemes banget. Iya boleh, ayo naik ke mobil saya. Ibu, Loh, kamu kenapa, Nak? Ibu maafin Liana, Bu. Liana anak durhaka, Liana jahat banget sama Ibu. Liana sering bohong, bahkan tega mengambil uang belanja Ibu diam-diam hanya demi pamer dan gengsi di depan teman-teman sekolah. Udah, Nu, udah, jangan nangis lagi. Ibu udah tahu semuanya dan ibu nggak pernah marah sama kamu. Sekarang Liana kena batunya, Bu. Liana dipermalukan di depan semua orang. Maafin Liana, Ibu. Ibu sudah maafin kamu bahkan sebelum kamu meminta maaf malam ini. Hati seorang ibu tidak akan pernah bisa membenci anaknya sendiri sebesar apapun kesalahan yang kamu perbuat. Tapi tangan Liana melepuh hitam karena azab tadi, Bu. Rasanya panas sekali seperti terbakar api waktu. Ya Allah, kasihan sekali anakku. Gak apa-apa, Nu. Liana megang gelas kopi itu di aula. Ini pasti karena Tuhan murka sama kelakuan Liana yang keterlaluan. Ini teguran karena Tuhan masih sayang sama kamu supaya kamu gak tersesat lebih jauh lagi. Kelas memaafkan kamu lahir dan batin, Nak. Maaf, Bu. Aku belum bisa jadi anak yang baik buat Ibu. Ibu gak butuh kamu jadi anak orang kaya yang dipuja-puja orang. Ibu cuma ingin Liana jadi anak yang baik, jujur, sehat, dan berbakti kepada orang tua. Itu udah lebih dari cukup buat ibu. Iya, Bu. Liana akan berusaha jadi anak yang baik. Maafin Liana, Bu. Loh, Nak, tangan kamu udah kembali normal. Iya, Bu. Tangan aku kembali normal. Ini pasti karena Ibu udah maafin aku. Ini bukti ketulusan seorang ibu. Selamat pagi teman-teman semua. Maaf kalau aku mengganggu waktu kalian sebentar. Mau ngomong apa? Kita nggak punya waktu. Aku berdiri di sini bukan untuk membela diri atas video yang kalian lihat kemarin sore. Aku sadar sepenuhnya kalau tindakan aku selama ini sudah sangat keterlaluan. Baru nyadar kamu, ah? Aku meminta maaf yang sebesar-besarnya dari lubuk hati aku yang paling dalam atas segala kesombongan, ucapan meremehkan, dan sikap pamer aku yang udah membuat kalian tidak nyaman. Terutama untuk kamu, Dita. Aku benar-benar minta maaf karena udah menghina bekal makanan kamu waktu itu. Liana, jujur, kemarin kami semua memang kecewa dan kaget melihatnya. Aku minta maaf. Tapi ngelihat kamu berani datang hari ini dengan cara seperti ini, mengakui kesalahan tanpa ada rasa gengsi lagi, itu membuktikan kalau kamu punya niat yang tulus untuk berubah. Aku pribadi udah maafin kamu kok sejak kemarin. Jangan berkecil hati lagi ya, dan jangan sombong. Kamu harus mengakui kesalahan kamu, Liana. Aku juga mau minta maaf ya, Li. Kemarin sore di teras aula aku malah meninggalkan kamu sendirian padahal kamu lagi kesakitan. Iya, aku paham kok, Lin. Aku paham kalau kamu kecewa sama aku. Aku sadar aku salah karena selama ini cuma mau menemenin kamu di saat kamu kelihatan senang aja. Gak apa-apa, kamu gak perlu minta maaf. Aku yang harusnya minta maaf. Mulai sekarang, yuk kita berteman lagi dengan cara yang lebih apa adanya, tanpa harus ada yang tutup-tutupi atau dipamerkan lagi.
Ini gorengannya ya Pak, masih hangat, baru diangkat dari wajan. Terima kasih banyak ya sudah mampir, semoga Bapak suka dengan rasanya. Kamu nggak capek emang, Du? Baru pulang sekolah, langsung ganti baju, terus ikut ibu berdiri di pinggir jalan begini. Kalau capek, kamu istirahat aja di dalam rumah ya, biar ibu yang jaga warung kecil kita ini sendirian. Sama sekali nggak capek kok Bu, malah Liana seneng banget bisa bantu ibu jualan begini. Uang hasil jualan jujur seperti ini rasanya jauh lebih berkah dan bikin hati tenang daripada uang yang kemarin-kemarin dipakai buat beli gengsi yang tidak ada habisnya. Iya nak, ibu bangga banget sama kamu. Liana bangga punya ibu seperti ibu. Sekarang aku benar-benar paham. Apa yang kamu paham nak? Hidup ini sama sekali bukan tentang bagaimana cara agar terlihat mewah di depan mata orang lain yang belum tentu peduli pada kita. Iya, kamu benar. Hidup yang sesungguhnya adalah tentang bagaimana kita belajar bersyukur dengan apa yang kita miliki dan bagaimana kita menghargai ketulusan serta besarnya pengorbanan orang tua yang diam-diam rela menderita asalkan bisa melihat anaknya hidup bahagia.